Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bertemu kembali. Ya, bertemu lagi bersama Bapak kali ini dalam materi pembelajaran IPA. Ya, tentunya kalian semua dalam keadaan sehat selalu untuk dapat mengikuti pembelajaran Bapak kali ini. Mari kita doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, agar kalian mudah dalam mempelajari pembelajaran kita kali ini, maka kalian dapat menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Wabarakatuh. Ananda sekalian semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang bumi dan juga antariksa. Dimulai dari asal-usul terjadinya bumi dan juga tata surya. Diharapkan pada materi kali ini kalian akan mampu mengetahui asal-usul terjadinya bumi, ya. Diawali itu terlebih dahulu, ya. Dan juga nantinya pada video berikutnya kalian juga diharapkan mengenal tentang perkembangan bumi, karakter bumi, lapisan bumi, dan juga lempengan tektonik serta susunan tata surya dan jagat raya sehingga bumi nyaman untuk dihuni. Tahukah kamu bagaimana asal-usul terjadinya bumi? Iya. Asal-usul terjadinya bumi dikemukakan oleh beberapa teori, ya. Teori yang pertama kalian harus tahu, ya, bahwa ada yang disebut dengan teori hipotesis kabut yang dikemukakan oleh Kant Laplace, ya, yaitu Immanuel Kant dan juga Pierre de Laplace. Lalu teori yang kedua yaitu teori protoplanet yang dikemukakan oleh tiga penemu, ya, tiga orang ilmuwan, ya. Ada Carl von Weizsäcker dan juga Kuiper juga Subrahmanyan. Yang ketiga hipotesis planetesimal, ya, dikemukakan oleh Moulton dan juga Chamberlain. Yang keempat hipotesis pasang surut oleh James Jeffrey, ya, tahun 1917, dan juga yang kelima hipotesis bintang kembar yang dikemukakan oleh Halley. Nah, mengenal asal-usul tata surya menurut para ahli astronomi, kira-kira 15 miliar tahun lalu jagat raya sangat kecil dan panas. Awal terbentuknya alam semesta adalah adanya suatu ledakan dahsyat yang dikenal dengan teori Big Bang. Ya, teori Big Bang, ya, kalian mungkin sudah pernah mendengar, ya, dikemukakan oleh Edwin Hubble. Berdasarkan teori tersebut bahwa alam semesta terbentuk sekitar 13.700 juta tahun lalu. Ledakan maha dahsyat ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Setelah mendingin, serpihan-serpihan materi tersebut, ya, mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, asteroid, meteor, dan juga partikel-partikel lainnya. Berdasarkan teori pasang surut, ya, pasang surut air laut tata surya terbentuk pada waktu sebuah bintang hampir bertabrakan dengan matahari. Gas ini pecah menjadi bagian-bagian yang kemudian mendingin dan memadat, membentuk planet-planet. Berdasarkan teori bintang kembar, matahari pada suatu waktu mempunyai kembaran bintang lain, ya. Bintang ini meledak dan menimbulkan awan yang berdiri atas partikel-partikel hasil ledakan. Awan ini lama-kelamaan membentuk planet-planet dan penyusun tata surya lainnya. Berdasarkan teori nebula, tata surya pada mulanya itu adalah merupakan awan gas yang berputar, ya, sambil melepaskan cincin-cincin gas yang kemudian membentuk planet-planet yang beredar mengelilingi pusat awan yang memadat membentuk matahari. Nah, teori-teori tentang pusat tata surya dikemukakan oleh dua orang, yaitu teori heliosentris, ya, teori heliosentris dan juga teori geosentris.
Teori ini dikemukakan yang pertama heliosentris, dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Nah, yang menyatakan bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya, sedangkan teori geosentris itu dikemukakan oleh Apollonius dan juga Ptolemeus yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Menjelajah tata surya. Sejak ditemukannya planet Pluto pada tahun 1930, tata surya kita terdiri dari matahari sebagai pusat edar dan 9 planet termasuk ke dalam jenisnya yaitu Pluto Kita tahu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan juga Pluto pada tahun 1930 yang selalu beredar mengelilingi matahari. Selain planet-planet tersebut, di dalam tata surya kita juga terdapat komet dan juga asteroid. Namun dalam konferensi pada tanggal 24 Agustus 2006 di Cekoslovakia pada para astronom yang bergabung dalam organisasi IAU International Astronomical Union memutuskan bahwa Pluto sudah tidak termasuk dalam kategori planet. Kenapa? Menurut para astronom, benda langit bisa dikategorikan sebagai planet jika memiliki ukuran diameternya lebih dari 2000 km, berbentuk bulat dan memiliki orbit yang tidak memotong orbit lainnya. Nah, Pluto itu memotong orbit lainnya. Siapa? Neptunus yang dipotong oleh Pluto Anggota tata surya dalam mengitari matahari memiliki 2 gerakan. Ini ada rotasi itu adalah gerakan benda angkasa dalam mengitari sumbunya. Lalu yang kedua revolusi adalah gerakan benda angkasa dalam mengitari matahari diingat bedanya dengan rotasi, revolusi dengan rotasi Kalau rotasi adalah waktu yang digunakan untuk 1 kali rotasi. Kalau revolusi adalah waktu yang diperlukan untuk sekali revolusi. Teori gerakan benda angkasa disebut juga dengan teori geosentris dikemukakan oleh Claudius Ptolemeus pada abad kedua Masehi. Semua benda angkasa beredar mengelilingi bumi atau bumi sebagai pusat peredarannya. Sedangkan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus yaitu bahwa mataharilah sebagai pusat peredaran benda-benda. Teori ini terdapat dalam buku yang berjudul The Revolutionibus Orbium Coelestium. Karena teorinya ini Copernicus mendapat julukan Bapak Perintis astronomi modern karena lebih diakui dalam membuat teorinya. Pendukung teori heliosentris yaitu ada beberapa ilmuwan lainnya yaitu Galileo Galilei, Isaac Newton yaitu penemu gravitasi dan juga Kepler. Kita lanjutkan. Setiap benda angkasa di alam raya ini mempunyai gravitasi yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Di antara benda yang satu dengan yang lainnya saling tarik-menarik. Planet-planet beredar mengelilingi matahari dan tidak keluar dari orbitnya karena adanya gravitasi. Nah, lalu dipadukan oleh Kepler Kepler itu mengemukakan Hukum Kepler 1. Yang pertama, semua planet beredar mengelilingi matahari dengan lintasan melalui jalan yang berbentuk elips dan matahari berada di salah satu titik apinya. Hukum Kepler 2, dalam periode yang sama, garis hubung antara matahari dengan planet membentuk bidang-bidang yang sama luasnya. Sedangkan hukum Kepler 3 yaitu pangkat 2 periode sebuah planet mengelilingi matahari berbanding dengan pangkat 3 jarak matahari, jarak rata-rata ke matahari. Proses terjadinya bumi lebih dari 4,7 miliar tahun yang lalu. Bahan bumi masih homogen atau seragam tanpa benua dan juga samudra. Unsur yang ada saat itu yaitu hanya silikon, oksida besi, magnesium dan lain-lain.
Awalnya bumi relatif dingin, lalu berubah menjadi panas karena 1. Proses akresi, hantaman benda angkasa. 2. Kompresi, semakin padat karena gravitasi. 3. Penguraian unsur-unsur radioaktif. Lalu proses pembentukan bumi itu apa saja? Yang pertama, planet homogen, proses diferensiasi atau pemilahan, proses zonifikasi atau terbentuknya lapisan-lapisan. Nah, lapisan-lapisan itu terdiri dari inti besi yang padat dan juga inti besi yang cair. Mantel bawah, zona transisi, astenosfer cair, litosfer, kerak bumi ya atau kerak benua ya, dan juga samudra. Awalnya bumi terdiri dari satu daratan luas atau kita sering sebut dengan Pangea ya, dan satu samudra luas atau disebut dengan Tetis. Pangea terpecah menjadi 2, yaitu utara dan juga selatan, di mana utara itu terdapat Laurasia dan Gondwana, dan terpecah terus sampai sekarang sesuai dengan teori pengapungan benua atau lempeng tektonik yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Ya, seperti inilah proses tektonik sampai terbentuknya daratan seperti sekarang ya. Kalian bisa lihat dimulai dari awal ya 225 juta tahun lalu ya sampai sekarang hari ini. Itulah yang terjadi untuk proses pembentukan bumi. Sampai jumpa pertemuan kita berikutnya. Bapak harapkan kalian dapat mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana semua anda-andaku sekalian? Tentunya video penjelasan yang tadi sudah Bapak jelaskan, ya kalian semua dapat memahaminya. Baik anda-andaku sekalian, untuk itu kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa-apa yang tadi Bapak jelaskan dapat kalian mengerti semua. Salam sehat selalu, ya tetap jaga protokol kesehatan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.